Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Skarafi dan NPM 22001003. Di SL kali ini saya akan melakukan pembacaan EKG yang abnormal. Baik, pertama-tama kita pastikan identitas pasien. Ini ada Tuan N dengan usia 63 tahun. Dia jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk tanggal perekamannya ini 25 Februari 2021. Untuk jam perekamannya ini jam 8. Kemudian kita memastikan apakah penempatan lead ini terbalik atau tidak. Untuk pertama, kita lihat di lead 1, dia harus positif atau dia elevasi ke atas. Kemudian kita lihat AVR-nya, dia defleksi negatif, dia ke bawah. Kemudian kita lihat juga dari airwave progression di V1 hingga V6. Dia antar gelombang R dari V1, 2, 3, 4, 5, 6 dia akan bertahap naik. Itu untuk yang normal. Baik, kemudian di sini kita menilai airwave progression-nya dari V1 hingga V6. Seharusnya dia progresi, jadi gelombang R dari V1, V2, V3, V4, V5, V6 dia progresi, dia naik. Akan tetapi untuk pasien di sini kita lihat pertama-tama gelombang R-nya dia turun di V1, kemudian di V2-nya dia naik. Untuk di V2 dia naiknya sangat tinggi, kemudian di V3-nya dia turun kembali, kemudian di V4 dia tidak terlalu berbeda jauh dengan V3, di V5 dia turun, dan V6 juga ada sedikit kenaikan sekitar 2 kotak kecil. Kemudian kita lihat dari amplitudo kertasnya, dari amplitudonya dikalibrasi itu normalnya 10 mm per mV, jadi 2 kotak besar. Kemudian kita lihat juga kecepatan dari kertasnya, normalnya 25 mm per second. Kemudian kita nilai regularitas dari gelombang R. Untuk menilai regularitas bisa kita nilai di lead 2, yang dimana lead 2 panjang. Untuk gelombang R-nya kita lihat apakah dia reguler, jadi jarak antar gelombang R ke R itu tidak terlalu berbeda jauh. Untuk pasien di sini normal. Kemudian kita hitung heart rate dari pasiennya. Untuk penghitungan heart rate ini kita jumlahkan berapa jumlah kotak besar dari jarak R ke R. Kemudian kita bagi 300 dibagi jumlah kotaknya. Karena jumlah kotaknya ada 4, berarti 300 dibagi 4. Jadi untuk heart rate pasien sekitar 75. Kemudian kita hitung juga QRX kompleks si pasien. Kita lihat ritmenya sinus atau non sinus, yang dimana dinilai dari keberadaan gelombang P, Q, R, X dan T-nya. Untuk gelombang-gelombangnya di sini kita bisa lihat contoh dari gelombang di lead 2. Untuk gelombang P-nya terlihat, Q, R, S dan T-nya juga ada. Jadi gelombangnya sinus. Kemudian kita lihat morfologi dari kita asesmen gelombang P-nya. Jadi kita perhatikan gelombang P-nya, yang dimana awal-awal kita lihat dulu dari konturnya dan morfologinya. Jadi dia monofasik karena dia cuma satu gelombang naik. Kalau ada kelainan seperti bifasik, biasanya dia ada 2 kali kenaikan, atau dia naik kemudian turun baru dia akan ke gelombang Q. Kemudian kita lihat konfigurasinya. Untuk konfigurasi ini dia semuanya akan positif, jadi defleksi ke atas, kecuali untuk lead yang AVR, jadi dia akan ke bawah seperti sini, jadi pasiennya normal. Kemudian kita lihat juga durasi. Untuk gelombang P itu durasi normalnya sekitar 0,12 sampai 0,2, jadi sekitar 4 kotak kecil, dan untuk pasiennya normal. Kemudian kita juga lihat durasinya itu sekitar normal 2 kotak kecil sekitar 0,08 detik. Kemudian kita ukur juga untuk gelombang PR intervalnya, jadi jarak dari gelombang P ke titik awal mula R, yang dimana dia tuh kisaran 4 kotak kecil.
Jadi dari titik P ke titik awal R setelah Q itu normalnya 4 kotak kecil, jadi sekitar 0,16. Kemudian kita lihat juga morfologi dari gelombang Q-nya. Untuk gelombang Q itu normalnya dia kurang dari 1 kotak kecil, jadi kurang dari 0,04. Untuk pada pasien ditemukan gelombang Q-nya sangat kecil, jadi kurang dari 1 kotak kecil, dan itu bisa dikatakan normal. Kemudian kita lihat kembali progresi airwave-nya di V1 sampai V6 seperti yang tadi. Jadi kita lihat normalnya dia akan naik dari V1, 2, 3, 4, dan mungkin akan ada sedikit penurunan di V5 dan 6. Itu normalnya. Kan tetapi untuk di pasien di V1 dia langsung turun, kemudian di V2-nya dia sangat naik drastis, di V3-nya dia juga naik, akan positif juga, akan tetapi lebih rendah dibanding V2. V4 juga, di V5 dan V6 ada penurunan. Kemudian kita lihat morfologi dari gelombang S-nya, yang dimana untuk gelombang S ini normalnya berkebalikan dengan gelombang R. Jadi dia akan terjadi penurunan, akan tetapi di V1 dia ada naik si gelombang S-nya, baru di gelombang V2-nya, di lead V2-nya dia turun, akan tetapi dia langsung ada gelombang T yang menghampirinya di sebelahnya, yang dimana gelombang T juga sangat naik. Kita lihat dari V1 hingga V6. Kemudian kita lihat amplitudo QRX kompleksnya, yang dimana untuk lead ekstremitas itu 7 mm dan lead prekordial itu 15 mm. Kemudian kita hitung RS amplitudo di V1 atau V2. Jadi S V1 dan V2 kita lihat di V1 dan V2, kita lihat mana yang lebih besar. Untuk S di V1 itu dia 4 kotak kecil, dan di V2 itu 5 kotak kecil. Jadi kita ambil yang V2. Kemudian kita lihat juga yang R-nya. Kalau untuk R-nya itu di V5 dan V6. Untuk di V5 itu R-nya hanya 4 kotak kecil, dan untuk di V6 itu ada sekitar 5 kotak kecil. Jadi kita ambil yang V6. Jadi S ditambah R itu V2 ditambah V6, jadi 5 tambah 5 ada 10, dan hasilnya normal karena dia harus kurang dari 35 mm. Untuk perbandingan R per S nya itu 5:5, jadi 1 kurang dari 1 sama dengan normal. Kurang dari sama dengan 1 itu normal. Kemudian kita lihat QRS duration nya, durasi dari gelombang QRS, yang dimana dia normalnya tuh kurang dari 0,12. Jadi untuk sini kan kita bisa lihat dia hanya sekitar 2 kotak kecil, 2 sampai 3 kotak kecil, dan itu masih normal. Kemudian kita nilai QRS aksisnya. Untuk QRS aksis bisa kita lihat di lead 1 dan juga di AVF. Kita cukup melihat apakah dia positif dua-duanya. Jika dua-duanya positif berarti dia normal. Untuk kisaran normal itu dari min 30 hingga plus 90 derajat. Kemudian kita nilai morfologi dari ST segmen. Kita lihat di lead 2, lead 3 dan AVF itu dia depresi untuk ST segmennya. Kita lihat di lead 2 ST segmennya, kemudian di lead 3 juga depresi, dan juga di AVF-nya. Kemudian di V1, V2, V3 dan hingga V4 ini terdapat kenaikan atau elevasi ST-nya pada pasien. Kemudian kita lihat, kita perhatikan morfologi dari gelombang T. Gelombang T itu normalnya semuanya upward, jadi ke atas. Jadi semuanya ke atas kecuali untuk di gelombang AVR. Untuk pasien semuanya ke atas kecuali AVR, jadi pasien normal. Kemudian kita lihat morfologi gelombang U jika didapati, akan tetapi pada pasien ini tidak terdapat gelombang U.
Kemudian kita hitung QTC intervalnya. Untuk RR intervalnya itu sekitar 4 kotak. Jadi 5 kali 4 itu 20 dikali 0,04 sama dengan 0,8. Kemudian diakarkan jadi akar 0,72 sama dengan 0,894. Untuk gelombang QT-nya itu sekitar 6 kotak kecil dikali 0,04 jadi 0,24. Jadi 0,24 dibagi 0,894 itu sekitar 0,27 detik. Kemudian untuk kesimpulan pada pasien ini, pasiennya menderita infark akut di dinding anteroseptal, jadi di bagian depan, dan juga ditemukan iskemik di dinding inferior. Bisa kita lihat di sini terdapat depresi pada gelombang di lead 3-nya dan terdapat elevasi di T segmennya di V1, 2, dan 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembacaan EKG abnormal kali ini telah selesai. Saya sempurnakan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.